Semuanya berdiri. Beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas rutin kita seperti biasa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kedua kalinya tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam atas junjungan ala Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran ini. Silakan Nanda Yonas. Semuanya berdiri. Silakan berdiri ya. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Duduk. Silakan duduk. Terima kasih pada ketua kelas, kita sudah berdoa untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, saya cek absennya gitu ya. Baik Endah Sarining Ayu, baik Miarti, Bibi Prayudi, Dimas Margarista. Kita mulai untuk lebih fokus. Mari kita buat permainan ya. Permainannya tentang tepuk tangan saja ya. Saya semangat loyo ya. Dimas ya. Nah, supaya kita fokus terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang aturannya, kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, kita tepuk tangan satu kali ya. Kalau tepuk tangan dua kali, dua kali ya. Kalau tiga kali, tiga kali. Kita pemanasan dulu, kita coba gitu ya. Nanti kalau yang salah nanti hukum ya. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, itu ya. Selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba ya. Nah, tentu kalian sudah mempelajari itu dan memahami mana-mana yang tidak dibolehkan ya. Itu adalah semua perbuatan yang tercela. Nah, hubungan dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini tentang bab 4 ya. Kemarin bab 3 tentang menghindari perkelahian
perjanjian antar pelajar, miras dan narkoba. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab 4 tentang saling menasehati dalam Islam. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan materi sebelumnya, ya, karena kemarin adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang tercela, dan kita akan melanjutkan dengan saling menasehati dalam Islam. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada peta konsepnya. Nah, ya, saling menasehati dalam Islam. Yang pertama ada namanya khutbah, tabligh, dakwah, dan seterusnya, ya. Nah, ini ketika kita sudah belajar tentang saling menasehati dalam Islam ini, tentu kita sebagai peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, baik contohnya seperti kita saling mengajak kepada kebaikan, mengajak teman untuk sholat, memperingati teman yang berkelahi dan sebagainya, ya. Nah, ini. Nah, tujuannya itu untuk supaya peserta didik mampu mengamalkan atau menerapkan dakwah, tabligh dan khutbah ini di kehidupan sehari-hari di tempat tinggalnya masing-masing, ya. Nah, baiklah, setelah itu mari kita bagi kelas menjadi beberapa kelompok, ya. Kita bagi kelompok untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan materi yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya. Ayo, bagusnya nanti di tempat mana, ya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, nah, kita perhatikan gambar di layar, ya. Nah, seperti yang ada dalam buku paket. Dari sini gambar yang pertama ini tentang apa? Nah, ini apa? Nah, ini setelah melihat dari gambar di atas atau di layar, nah, silahkan kalian menanggapi pesan-pesan apa saja yang terdapat atau tersimpan di dalam gambar tersebut, ya. Yang pertama, silakan, mungkin ada yang bisa menanggapi. Saya, Pak. Oh ya, baik, Niati, silakan. Apa? Zaman sekarang sangat jarang kita temui siswa-siswi seperti itu, dan sebaiknya kita mendengarkan tausiah dan ceramah tersebut dan pendukungnya biar semangat. Nah, itu, ya. Nah, zaman sekarang ini sangat sulit ada orang, bahkan peserta didik, ya. Nah, di sini kita lanjut tentang membuka relung hati, ya. Nah, sini bisa kalian baca di layar atau di buku paketnya. Nah, kita di sini dijelaskan pada dasarnya setiap individu Muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, itu, ya. Kita sebagai peserta didik Muslim diperintahkan, ya, diwajibkan untuk menyampaikan atau melaksanakan dakwah sesuai kadar kemampuan. Selanjutnya kita menuju ke materi terkait tentang pengertian dari khutbah, tabligh, dakwah, ya. Nah, di sini setelah selesai diskusi kelompoknya, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya tentang aktivitas yang berkaitan dengan dalil-dalil khutbah, dakwah, dan tabligh.
Untuk itu disilakan kelompok 1 silakan maju perwakilan ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Soal yang pertama, carilah ayat atau hadis yang berkaitan dengan kewajiban khutbah, tabligh dan dakwah. Yaitu nomor 1, surat Al-Imran ayat 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, surat Luqman ayat 17 tentang menyuruh manusia berbuat baik, yaitu wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min. Dari hasil kerja kelompok tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di penghujung ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada dari salah satu kelompok yang akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Mungkin dari Baik Miati kelompok 2 silakan disimpulkan. Khutbah secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam fikih, khutbah Baiklah, dari pemaparan atau penjelasan yang kita pelajari pada hari ini tentang bahwa khutbah itu adalah merupakan aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka rangkaian aktivitas ibadah kita tidak sah ya. Nah, itu dapat kita simpulkan seperti itu ya. Sedangkan tabligh adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, sebagai seorang Muslim kita diperintahkan untuk saling memperingati. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa dakwah itu adalah fardu kifayah. Sebagian yang lain juga menyatakan hukum dari berdakwah itu adalah fardu ain. Akan tetapi walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap menganjurkan kita melaksanakan dakwah dengan cara yang baik, amar ma'ruf yang baik. Nah, itu sekian dari kesimpulan. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang belum dipahami, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Untuk sebagai tindak lanjut dari materi kita pada hari ini, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mencari ya, mencari sebagai pekerjaan rumah, mencari tentang ketentuan dari khutbah, tabligh dan dakwah untuk kita jadikan sebagai sumber belajar kita di minggu depan, pertemuan yang kedua. Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah.
Sebelum kita akhiri, kita keluar dari kelas ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.